Mau apa, Assalamualaikum, halo, lama tidak berjumpa. Kali ini saya dan tim beranggotakan 5 orang akan memulai lagi pendakian ke salah satu lembah yang lagi viral-viralnya, yaitu Lembah Lohe yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Banyak dari beberapa orang lokal maupun dari luar kota yang tertarik menuju ke sana karena selain hamparan tanahnya yang datar dan sempurna untuk berkemah, landscape yang disuguhkan kawasan Lohe ini memang begitu memukau. Titik kumpul dimulai dari rumah saya. Sembari menunggu Bang Ahmad, saya, Yasir, Ardi, dan Irdam sudah berkumpul terlebih dahulu. Kami kemudian memulai packing barang dan bersiap-siap. Ya, Irdam adalah salah satu teman yang mungkin baru terlihat di video saya. Katanya dia tertarik untuk mencoba mendaki dan menginap di hutan untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan kesan yang baik. Mau kemana, Om? Penyesalan selalu datang cerah. Ingat 5 cm di depan Anda. Oke, hari ini kita mau menuju Lembah Lohe. Bagaimana Mas Ardi? Kanda. Aduh, lama ya tunggu. Waktu adalah uang. Waktu adalah mimpi. Mimpi sudah jam 9 datang di atas, ternyata sudah jam 12. Besok jangan ada ikut lagi. Apa? Burung ini di, burung bikin rumah di sini teh, sudah teh. Dari pirang paman. Kelihatan saya. Biar bisa terlampau. Oke, gas. Gas. Kurang lebih sejam berkendara menggunakan sepeda motor, saya dan tim berhenti sejenak dan beristirahat di pertigaan jalur tembusan Poros Malino, yaitu tepatnya di Bili-Bili, Kabupaten Goa. Gas. Sebatang dulu baru kita lanjut. Sekarang jam berapa, Ardi? Sekarang kurang lebih setengah 12. Kita singgah dulu makan bakso, sebat-sebat, baru kita lanjut lagi. Sekarang masih di Poros Bili-Bili. Masih jauh perjalanan, guys. 1 jam lagi kurang lebih. Pedagang bakso yang ada di lokasi tersebut menjadi incaran Irdam dan Yasir. Ternyata mereka belum sarapan sedari pagi. Bagaimana, Ardi? Akhirnya Pak Ahmad ikut ini. Dari Pantas kita stop. Kenapa nggak stop? Oh, ternyata perempatan. dari sekian lama ikut lagi. Terakhir bulan apa tuh? Agustus. Oh, bukan. Iya, yang nebokarain tuh. Oh, enggak, tidak. Sebelumnya itu Daratan Ralili terakhir. 1,5 tahun yang lalu sebelum. Agustus itu, saya ingat tuh, tanggal 26 Agustus itu kita pergi nebokarain. Oh, kalau tanggal Lili 2021, kalau Bokarain 2022. Nah, sama Marini apa tuh? Ini 2021 itu, Bang. Ada masa di sini. Udah.
Perjalanan menuju titik start Lembah Lohe masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Seberes menyantap bakso, kami akhirnya lanjut berkendara. Gas, ya berangkat lagi. Setelah melewati perjalanan berliku dan naik turun, tim akhirnya tiba di Desa Lengkese atau titik start menuju pendakian Darutan Ralili dan Lembah Lohe. Basecamp dan tempat parkir kami berada di rumah salah satu warga lokal yang sudah sering kami singgahi. Entah kenapa, warga di sekitar desa ini sangat ramah dan sering menyambut para pendaki jika berkunjung ke kawasan ini. Sebelum memulai pendakian, kami mengatur kembali barang bawaan dan sholat terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke tempat registrasinya. Adapun tempat registrasinya berada di 2 lokasi. Selain hari weekend, pendaftaran dilakukan di rumah warga yang tidak jauh dari basecamp kami. Dan pendakian weekend atau Sabtu Minggu, registrasi dilakukan pas depan pintu masuk kawasan pendakian. Registrasi tadi berapa Pak? Registrasi 5.000 per 1 orang. 10.000, 10.000. Terus dikasih hadiah apa tadi itu? Kantong sampah. Jadi wajib bawa kantong sampahnya pulang. Ada orang. Kejadian tak mengenakan terekam setelah kami melakukan registrasi. Terlihat ada seseorang yang sedang ditandu warga. Tim mengira itu salah satu pendaki yang bermasalah. Rupanya dia adalah seorang warga desa sini yang hendak terjatuh ketika ingin mengambil sapi gembalanya dari tepi bukit. Mudah-mudahan kondisinya baik-baik saja. Setelah semuanya siap, pendakian pun dimulai. Siang ini cuaca terlihat sedikit mendung, tapi mudah-mudahan tidak turun hujan. Tak lupa pula, tim berdoa bersama agar selamat hingga sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita nanjak, ayo kita berdoa merutakan dan keinginan kita masing-masing. Mudah-mudahan selama perjalanan kita diberi keselamatan dan kesehatan sampai tujuan. Begitu doa dimulai. Lembah Lohe tanpa FC. tanpa rencana. Lembah Lohe tanpa rencana. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ber5 orang akan berangkat menuju ke Lembah Lohe, yaitu kurang lebih 5 jam lah dari titik start ini. Dan orang-orangnya itu masih seperti kemarin, cuma ada tambahan satu, Irdam. Dia kayaknya baru pertama mendaki sekaligus menginap di gunung.
Bagaimana tanjakannya? Lumayan. Hampir 1 tahun vakum mendaki. Terakhir bulan Agustus di Bakarang. Ya. Tahun lalu itu. Tahun lalu Agustus. Sekarang bulan 6. Sekarang Juni, hampirlah 1 tahun. Poso guys, poso. Di depan tanjakan 100.000 penyesalan, 1 juta. Mudah-mudahan tidak menyesal. Oke. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Dari mana kini? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Iya. Maksudku mendaki kemana ki? Lembaloy. Lembaloy. Banyak orang? Banyak. Oh iya. Oke. Makasih dadah, banyak. dadah. Iya. Cek di YouTube di Iya, apa channel YouTube kakak? Agung Pratama. Jadi barusan saya lewat di tanjakan 1000 penyesalan, langsung drop pak. Mungkin karena kurang istirahat tadi malam. Kalau tidak salah cuma 1 jam tidur saya tadi malam. Beda sama bapak ini yang satu ini. Dia dari jam 12 tidur sampai jam 5. Saya tertinggal oleh rombongan. Tadi di depan ada Yasir Idam sama Pak Ahmad. Saya berdua di belakang sama Ardi. Saya kayaknya 1-2 langkah istirahat 1 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam sampai 2 jam lah. Sekarang kurang lebih jam 2.50. Pendakian kali ini kita ke Lembah Lohe. Lembah Lohe itu disebut juga sebagai negeri dongeng oleh para pendaki. Jalurnya itu ya melewati tebing-tebing atau gunung-gunung yang diselimuti rumput dan juga dialiri oleh sungai di tengah-tengahnya. Terus kurang lebih waktu tempuh untuk ke Lembah Lohe itu dari titik start di awal pendakian kurang lebih 5 jam lah. Dan di registrasi itu terdapat 2 tujuan. Kalau teman-teman mau ke Lohe ada juga bisa ke Danau Tandralili. Jalur ke Lembah Lohe ini melewati Danau Tandralili. Kalau Danau Tandralili saya sudah berapa kali alhamdulillah sama Ardi. Cuma baru kali ini di tahun ini pertama kali mendaki bersama kawan-kawan dari APS Jaya. Ya, kami menyepakati mendaki ke Lembah Lohe. Kita mau lanjut jalan lagi, tapi sebatang dulu lah. Sudah, tidak apa-apa lah kita ditinggal rombongan, tidak apa-apa. Jadi seperti ini pemandangan di jalur menuju Lembah Lohe. Kita melipir di tepi-tepi sungai. Di atas sana ada Pak Ahmad yang sudah menunggu. Di atas sana, yaitu di atas. Sedangkan saya dan Ardi di sini. Jalurnya itu kelihatan di sebelah sana. Sebelah sana ada beberapa pendaki. Kelihatan nggak itu yang warna putih? Itu kita lewat jalur situ. Dan itu jaraknya masih jauh, Pak. Oke, kita lanjut jalan.
malam. Menyesal. Menyesal. Naik penyesalan. Turun Turun berbahagia. berbahagia. Ingat apa tadi? Ingat, ini 20 meter. Bukan 5 cm. Ardi, kata-kata dulu. Kata-kata Jangan kali. jangan di rumah terus Kata-kata Ispan dulu, dulu. kata-kata sedikit. Indonesia itu indah kawan. Pak, Oi. dan turun kini. Setelah penyesalan terbitlah apa namanya nih Ardi? Penurunan ini. Terbitlah kesenangan. Penjulikan. Pencuri. Oke, gas. Oh iya, jangan pernah khawatir terhadap air bersih, karena di sepanjang jalur pendakian ada banyak sekali sumber air yang bisa langsung dikonsumsi. Contohnya mata air satu ini, mirip seperti air terjun tapi versi mini. Mantap. Warga di sini juga membuat penampungan dan memasang pipa sampai ke desa, sehingga sumber air ini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Lengkese dan sekitarnya. Selain sumber air yang melimpah, ratusan ekor sapi juga terlihat di beberapa titik jalur pendakian, dan itu juga milik warga setempat. Tidak heran kalau sapinya gemuk. Ada banyak sekali rumput yang tumbuh di sekitaran sini. Lewat sini Ki. Iya. Tadi 1000 penyesalan, ini 2000. Masih ada 3.000 di sana. Ya, kita kembali saja. Bulu-bulu. Itu cam bulu-bulunya guys. Sini bos. Sini guys. Coba cam bulu-bulunya guys. Tuh. Ya, itu dia. Hai. Sesekali, tim berhenti untuk mengisi persediaan air dan beristirahat. Sambil duduk di tepian jalur, ada banyak sekali pendaki yang berlalu lalang. Padahal ini hari biasa. Bagaimana kalau weekend? Tercatat 200 orang lebih pendaki berdatangan ketika weekend, bahkan bisa saja bertambah lagi. Sulit dibayangkan betapa padatnya tenda terbangun di lokasi camp. Tanjakan apa lagi nih Sir? Tanjakan sinyal. Tanjakan sinyal. Jadi kalau mau menelpon keluarga ya bisa di atas sana, tanjakan sinyal. Tapi khusus Telkomsel. Oh, yang lain tidak ada. Lancar di atas di. Lumayan. Di situ yang paling kita main Mobile Legend. Oke. Oh, go. Oke. Mobile Legends. Kita sudah 2 jam di perjalanan dan di depan itu ada tanjakan sinyal. Tanjakan sinyal ya guys ya. Di sini juga rame.
banyak pendaki padahal hari biasa. Aduh, begini kalau baru lagi mendaki orang. Capek semua, sakit badan-badan pak. Bagaimana om? Padahal Danau Lili belum kelihatan ini, masih jauh. Nah ini kita penglihatan sudah gelap ini. Untung ada Kanda Yasir yang temani di belakang. Yang lain sudah duluan. Oke, kita istirahat sedikit dulu baru nanjak. Tanjakan ini menjadi tanjakan ekstrem kedua selain 1000 penyesalan. Dinamakan puncak jaringan karena sinyal handphone dapat ditemukan di puncak ini. Tidak begitu lancar, tapi lumayanlah untuk melihat kondisi di luar walaupun hanya sebentar. Oke baik, kita sudah ada di puncak jaringan, alhamdulillah. Sekarang jam kurang lebih 4:30. Kabut sudah turun, udara sudah dingin, teman-teman juga sudah poso. Jadi kalau begitu di puncak jaringan ini mari kita cari sinyal, update status supaya kita eksis. Bagaimana Ardi? Tapi Ardi jaringannya Excel tidak dapat di sini pak. Iya. Oke baik.